Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah kita bersama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Dan saya percaya kita semua bersuka cita sebab Tuhan menyertai kita sampai dengan hari ini Saudara. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati hadiratnya Saudara. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Buat segala penyertaan Tuhan yang Kau nyatakan, Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau saat ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan, Kau Allah yang menguduskan kami, melayakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh ambil bagian Tuhan dalam hadirat-Mu memuji, dalam hadirat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan yang baru turun atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Kami nyanyi bagimu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah hati setiap kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
dengan sungguh, sekali lagi katakan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Bapak Ibu Saudara sekalian, bangkitkan rohmu, sembah Tuhan, sembah Dia dimanapun kita berada saat ini saudara. Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan lihat hati setiap kita saudara. Apapun yang terjadi, kami mau katakan Yesus Engkau baik, Yesus Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau penuhi hari-hari kami dengan kasih, Tuhan. Kau penuhi hari-hari kami dengan kuasa, Tuhan. Kau penuhi hari-hari kami dengan keberanian dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang memberikan jaminan pasti dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan,
Kami tahu ada Tuhan bersama kami Tuhan, sehingga kami boleh melangkah dengan pasti Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mau tetap bersuka cita dalam roh-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya kita semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari kalau boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dari anak domba yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. sekarang telah tiba. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang tiba keselamatan kami Tuhan. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Haleluya. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah-Mu, Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. haleluya. Oh Allah yang dahsyat. Yes, haleluya. Dia dahsyat buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sungguh untuk kita boleh dengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan. Kau melepaskan sukacita di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu ada Roh Kudus di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Pulihkan kami, urapi kami saat ini Tuhan. Kami tahu ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, kuasa tangan Tuhan yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah. Inilah rinduku kepadamu, senam hatiku
Ku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Dalam hari-hari kami mohon Tuhan, pengajaran Tuhan hadir dalam kehidupan kami, untuk kami tetap berserah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, perekonomian kami Tuhan, dalam studi anak-anak kami Tuhan, kami tahu Tuhan turut bekerja di dalamnya Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami lebih lagi Tuhan. Naik lebih lagi Tuhan. Pada dimensi Allah yang lebih tinggi lagi Tuhan. Bahwa kami untuk mengerti akan rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan indah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami naikkan pujian dan sembah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku memuji-Mu Tuhan. Yesus, ku memuja-Mu yang laku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi Tuhan di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, di dalam hidupku di setiap waktu. Nyata, sekali lagi katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku hanya bagi-Mu Yesus. Di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Biar saat ini firman-Mu menerangi hati setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu Tuhan saat ini. Apa yang menjadi kehendak hati Tuhan, Tuhan taruh atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami Tuhan, umat-Mu untuk mengerti, untuk kami boleh menjadi murid, menyediakan hati dan telinga kami Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara? Saudara luar biasa di dalam Tuhan. Saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari yuk tangan saudara dari rumah masing-masing. Kalau tidak berkeberatan, saya mengajak saudara bangkit dari rumah masing-masing. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kursi saudara, mari kita bangkit berdiri, kita kepalkan tangan kita, kita perkatakan tema kita untuk tahun 2020 ini. Kita percaya Tuhan kita dahsyat dalam segala sesuatunya. Amin. Haleluya, haleluya. Nah mari saudara yang dikasih Tuhan, 3, 2, 1. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sekali lagi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah kita percaya tahun 2020 adalah sesuatu yang baru, yang Tuhan sudah nyatakan dengan dahsyat, yang Tuhan sudah nyatakan dengan ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan ya, janji Tuhan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah, baik secara materi maupun secara rohani, dengan dahsyat dan ajaib dalam kehidupan saudara. Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah di dalam kehidupan rohani saudara. Amin. Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah dalam kehidupan rohani saudara. Haleluya. Tuhan bawa saudara dalam kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan bawa saudara dalam perkenanan Tuhan yang satu kepada perkenanan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Dan saudara siapkan hatimu, siapkan kehidupanmu untuk terus boleh ada mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar, yang lebih ajaib lagi. Ketika saudara dengan saya menjadi serupa, segambar dengan Kristus, maka saya percaya lawatan Tuhan terjadi, pengurapan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Maka saudara diberkati Tuhan secara spiritual, secara rohani dengan begitu luar biasa. Kita percaya kita tetap terkoneksi, kita terus berapi-api di dalam Tuhan, kita terus bernyala-nyala di dalam Tuhan. Karena kita percaya Roh Kudus sedang bekerja melawat saudara dengan begitu luar biasa. Roh Kudus sedang bekerja melawat menjamah saudara dengan luar biasa. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga akan memberkati saudara secara berlimpah-limpah dalam kehidupan jasmani saudara. Tuhan bawa saudara menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, naik dan bukan turun. Itu janji firman Tuhan. Saudara dan saya, gereja Tuhan, sedang dipersiapkan Tuhan untuk ada dalam peninggian-peninggian daripada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan sedang mengadakan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Dia sedang menyediakan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak sakit tetapi sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara tidak lemah, tapi saudara kuat terus di dalam Tuhan, dalam mengasihi Tuhan dengan begitu dahsyat. Dan saudara tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia, tapi saudara terus boleh mengasihi Tuhan. Saudara boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara boleh setia dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, saudara dengan saya akan dipakai Tuhan di dalam penuaian jiwa-jiwa terbesar dan terakhir sebelum hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara dengan saya ada dalam satu musim yang luar biasa, musim penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ya puji nama Tuhan. Tuhan baik buat saudara dengan saya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau tanggal 2 Agustus ya 2020, minggu ini saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini saudara berdoa banyak, biar Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, kita akan masuk di dalam ibadah offline, ibadah tatap muka seperti sedia kala saudara yang dikasih Tuhan. Tentunya dengan protokoler, tentunya dengan protokoler kesehatan yang saudara dengan saya harus mengikutinya saudara yang dikasih Tuhan. Saudara mau? Saudara mau? Amin. Kita percaya kita akan atur saudara yang dikasih Tuhan dengan sedemikian luar biasa, sehingga saudara dengan saya bisa beribadah di tempat ini, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, nah untuk itu saudara berdoa banyak. Sekali lagi bagi jemaat Tuhan berdoa banyak untuk hari Minggu 2 Agustus ya. Kita akan mulai di dalam ibadah offline kembali saudara yang dikasih Tuhan. Nah Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita percaya Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dia mendengar dan menjawab doa saudara, dia menjawab doa kita semua ya. Berbulan-bulan kita berdoa biar kasih karunia Tuhan diturunkan kembali untuk kita bisa bertatap muka, untuk kita bisa beribadah kembali saudara yang dikasih Tuhan seperti sedia kala. Saudara terus berdoa, saudara terus mau berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita percaya lawatan Tuhan terjadi, perlindungan darah Yesus, pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita ketika kita beribadah
2 Agustus hari Minggu ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa tidak terjadi klaster baru. Tidak ada penularan di dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Amin. Tidak ada penularan dalam ibadah yang berlangsung. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, akan menolong kita, memberkati kita dengan begitu dahsyat dan begitu ajaib. Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara siap untuk hadir dalam ibadah? Saudara siap untuk datang ibadah dalam gereja saudara? Amin. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, lawatan Tuhan sedang terjadi dengan begitu dahsyat dan begitu ajaib di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua saudara. Kita bersyukur Tuhan baik dalam segala sesuatunya. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk memfasilitasi saudara yang dikasih Tuhan, kita masih tetap ada di dalam ibadah online. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap ada di dalam ibadah online? Tentunya ada beberapa orang yang belum bisa beribadah karena kesehatan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi gereja memfasilitasi itu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita tetap ada di dalam ibadah online untuk memberkati mereka yang belum bisa hadir di dalam ibadah yang berlangsung. Tentunya berkenaan dengan kapasitas gereja yang hanya bisa digunakan 50%, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita siapkan saudara yang dikasih Tuhan untuk ada di dalam ibadah online. Nah, pada pagi hari ini menjelang siang, saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu untuk men-sharekan kebenaran firman Tuhan tentang sesulit apapun keadaan kita, kita harus berbuah. Sekali lagi, sesulit apapun keadaan kita, kita harus berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, katakan berbuah. 3-2, sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari katakan berbuah. Saya belum dengar saudara yang dikasih Tuhan, berbuah. Amin. Kita siap untuk berbuah. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, satu kali ya Yesus berjalan saudara yang dikasih Tuhan. Setiap hari kehidupan Yesus menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia menyembuhkan orang sakit, dia menolong orang banyak saudara yang dikasih Tuhan. Satu kali saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berjalan berhadapan dengan satu pohon ara saudara. Pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Saudara, pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika pohon ara diketahui tidak menghasilkan buah, Yesus berkata, tebang saja. Tidak berguna, campakkan ke dalam api. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu saudara ya petani itu berkata, tidak, berikan kesempatan untuk 1 tahun lagi supaya ia berbuah, supaya pohon ara berbuah. Kalau tahun muka ya Yesus datang tidak didapatinya buah, barulah silakan tebang. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini biarlah hidup saudara boleh menghasilkan buah. Sesulit apapun keadaan saudara dengan saya, biarlah kita tetap boleh menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita percaya pengurapan Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja, menjamah saudara, memberkati saudara. Sesulit apapun keadaan kita, kita tetap berbuah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita buka dalam kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa kebenaran yang saya rindu untuk men-sharekan, saudara yang dikasih Tuhan. Ini saya kutip dari Ketua BPH, saudara yang dikasih Tuhan dari Gereja Betel Indonesia, ya. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Saudara sudah ketemu dengan ayat ini? Oke, mari saudara, saya akan bacakan buat saudara, atau saudara mengikuti dari rumah saudara masing-masing, ya, dengan mengeluarkan suara saudara. Kalau saudara sedang ada di dalam mobil saudara mengikuti ibadah online ini, ya, dari handphone saudara, mari saudara perkatakan ini, ya, tetap dengan fokus saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Mari 3, 2, 1. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 yang menjadi pokok renungan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kalau saudara sampai hari ini ada, kalau gereja Tuhan sampai hari ini ada, itu semata-mata karena anugerah, karena kekuatan, karena kesanggupan yang Tuhan berkati dalam kehidupan saudara dengan saya. Nah saudara, kebenaran pertama ya untuk kita tetap berbuah dalam keadaan sulit, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama dengan saudara dengan saya harus memiliki mentalitas pemenang.
Katakan 2-3, miliki mentalitas pemenang. Sekali lagi, 2-3, miliki mentalitas pemenang. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, nah kita percaya hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ya di dalam masa pandemi ini kita sedang ada di masa padang gurun saudara yang dikasih Tuhan. Kita sedang menghadapi ujian-ujian yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Kita sedang menghadapi satu kesulitan-kesulitan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan buat saudara dengan saya, mari kita belajar untuk kita tidak bersungut-sungut, untuk kita tidak bersungut-sungut, untuk kita tidak menggerutu, untuk kita tidak ngomel saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam masa-masa yang sukar, di dalam masa-masa yang sulit ini, di dalam tekanan yang begitu kuat saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ekonomi yang serba kekurangan ini saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap berterima kasih saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, di dalam masa pandemi ini di mana saudara dengan saya sedang diuji, apakah saudara dengan saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara dengan saya mengasihi Tuhan dengan serius? Apakah saudara mengasihi Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini? Apakah saudara dengan saya mengasihi Tuhan di dalam masa-masa kekurangan ini? Saudara yang dikasih Tuhan, tidak gampang tentunya. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara. Ia menguatkan saudara dengan saya untuk tetap mengucap syukur dalam masa-masa yang seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Saya mengajak saudara untuk tetap mengikuti pimpinan Tuhan. Ketika kita memiliki mentalitas pemenang, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak takut dengan pergumulan yang bagaimanapun. Selama Tuhan ada bersama dengan saudara, walaupun dia tidak terlihat, tapi kita rasakan. Walaupun dia tidak ada saudara bersama dengan kita, tapi kita percaya dia Immanuel. Dia selalu ada menyertai saudara dan menyertai gereja Tuhan, menyertai kita semua. Kita percaya Tuhan janjinya buat saudara dengan saya bahwa kita dinyatakan lebih daripada pemenang. Saudara percaya saudara lebih daripada pemenang? Amin. Saudara lebih daripada pemenang? Haleluya. Ya, kita percaya Tuhan kita itu memampukan saudara dengan saya untuk lebih dari pemenang. Dan kita percaya ketika kita memiliki mentalitas pemenang, Roh Kudus terus beracara dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan menuntun, memimpin kita dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-20-21, saudara yang dikasih Tuhan, walaupun serba sedikit, tapi kita percaya Tuhan menolong kita, memimpin kita, memberkati kita dengan begitu luar biasa. Untuk kita menunggu saudara yang dikasih Tuhan, ya, pimpinan Tuhan di dalam memulai kembali ibadah ini, ya, tidak tanggung saudara yang dikasih Tuhan. Tidak sedikit waktu kita menanti, hampir 5 bulan saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak beribadah secara tatap muka. Saudara, satu pergumulan yang begitu luar biasa. Kapan kita bisa beribadah kembali seperti sedia kala? Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menantikan ya pimpinan Tuhan ini, kita memerlukan mentalitas pemenang. Dan kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, walaupun ya pintu gereja ditutup, tetapi pintu hati kita tidak tertutup untuk kuasa Roh Kudus memakai kita, memakai dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi kita mengikuti tiang awan dan tiang api. Sekali lagi, mari kita ikuti pimpinan Tuhan. Kita percaya ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan menopang kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya suka dengan kata-kata Musa, jika Tuhan tidak memimpin aku tidak akan pernah berani melangkah. Miliki mentalitas pemenang, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, mau bagaimanapun kesulitannya, mau bagaimanapun tantangan pergumulan hidup ini, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara dengan saya memiliki mentalitas pemenang, saudara akan keluar sebagai pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa lawatan Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, memberikan kekuatan, memberikan jamahan yang luar biasa untuk kita terus menjadi pemenang, saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya ketika Roh Kudus mengubahkan mindset kita, ketika Roh Kudus memampukan kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, tantangan pergumulan boleh ada, tetapi kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu ada menyertai dalam kehidupan kita dengan begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Itu yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, miliki mentalitas pemenang. Kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Beri kemuliaan buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, sesulit apapun keadaan kita harus berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-11 dan yang ke-12 dari ya Filipi pasal yang keempat tadi, kukatakan ini bukanlah
karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang dahsyat. Dan saudara dengan saya diingatkan buat kita hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mari kita mencukupkan diri, saudara yang dikasih Tuhan, dengan segala keadaan. Saudara mau mencukupkan diri saudara dengan segala keadaan? Amin. Haleluya. Nah, bahasa yang paling sederhananya, saudara yang dikasih Tuhan, kita merasa puas. Saudara, apakah hari-hari ini engkau merasa puas dengan pimpinan Tuhan? Apakah hari-hari saudara merasa puas dengan berkat yang Tuhan berkati? Apakah saudara hari-hari ini merasa puas, saudara yang dikasih Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, dengan topangan Tuhan yang begitu dahsyat? Saudara, apakah hari-hari ini engkau puas dengan apa yang Tuhan berkati dengan kesehatan saudara? Mungkin hari-hari ini kesehatan saudara agak terganggu, atau mungkin juga terganggu, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita puas dengan Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan memberkati dengan begitu luar biasa. Dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelebihan, saudara, apa itu kelimpahan. Tidak ada yang rahasia bagiku, saudara yang dikasih Tuhan. Ini perkataan Paulus, saudara yang dikasih Tuhan, dan kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita puas dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat saudara dengan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bedakan apa yang namanya kebutuhan dengan keinginan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam rangka kita mencukupkan diri kita dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, saudara yang dikasih Tuhan, saudara dengan saya harus bisa membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, apa itu kebutuhan, apa itu gaya hidup, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, dalam esensi, ya, di dalam masa-masa pandemi ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya, esensinya, saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, esensi dari masa-masa pandemi ini, saudara, kita bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa, ya, makan. Saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa menikmati makanan yang terbaik. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita masih bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Kita masih bisa berkumpul dengan rekan-rekan kita. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga yang mengasihi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, anugerah Tuhan itu dahsyat. Ketika kita merasa puas, saudara yang dikasih Tuhan, dengan apa yang Tuhan berkati, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberkati saudara. Karena kita puas. Kenapa kita puas? Karena kita bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu, kita tahu, saudara, apa itu di saat kita kenyang, di saat kita kelimpahan. Kita tahu apa itu kekurangan, saudara yang dikasih Tuhan. Sesulit apapun, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk bisa mencukupkan diri dengan segala keadaan yang ada. Saudara, jadi kalau kebutuhan dengan keinginan itu jauh berbeda, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi keinginan kita itu melampaui, saudara, dari segala sesuatunya. Ya, dari kemampuan kita. Tapi yang namanya kebutuhan, Tuhan pasti peliharakan kita. Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti berkati berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara dengan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, esensi dari pandemi ini, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Kita punya kesehatan, itu anugerah yang luar biasa. Kita boleh melewati masa-masa yang sulit ini dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita bisa berjumpa dengan keluarga kita. Kita masih bisa tidur di rumah secara layak, saudara yang dikasih Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini, ya, sesuatu yang merupakan keinginan, ya, yang kita miliki, saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan kita punya mungkin barang-barang mewah sudah tidak bisa dipakai lagi. Mungkin mobil mewah kita cuma aja di garasi, saudara yang dikasih Tuhan, di garasi rumah kita karena tidak bisa dipakai. Ya, tas-tas merek yang bermerek, saudara yang dikasih Tuhan, ya, yang mahal-mahal punya, itu tidak bisa kita pergunakan.
Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Karena dalam keseharian kita, ya kita belajar untuk mencukupkan diri. Jadi kita pakai pakaian kita yang ada di rumah, yang nyaman buat kita selama kita berada di rumah. Itu yang kita pakai tiap-tiap hari, saudara yang dikasih Tuhan. Kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau kita puas dengan Tuhan, kalau kita puas dengan Tuhan, kita pasti bisa belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, dalam situasi yang seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita prioritaskan yang esensi, Bapak Ibu, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, bukan yang pilihan itu, bukan yang keinginan itu, Bapak Ibu. Mari kita boleh kelola keuangan itu dengan benar. Mari kita boleh kelola keuangan itu dengan benar. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh serakah. Yang percaya katakan amin. Katakan 2, 3, tidak boleh serakah. Haleluya. Sekali lagi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak boleh serakah. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak mau saudara dengan saya itu serakah, ya. Jadi ketika kita dapatkan sesuatu, mari kita boleh berkati saudara yang dikasih Tuhan. Jangan kita pegang, jangan kita nikmati sendiri. Kita boleh berkati teman-teman kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam keadaan yang sulit bagaimanapun, mari kita tetap berbuah. Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan kita percaya ketika kita tidak menjadi serakah dengan apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Di dalam masa-masa yang sulit ini, kita bisa memberkati saudara yang dikasih Tuhan. Kita bisa menolong, kita bisa menabur saudara yang dikasih Tuhan. Justru di dalam masa-masa yang seperti ini saudara yang dikasih Tuhan, taburan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Taburan air mata kita, taburan tenaga kita, taburan perasaan kita, taburan pujian penyembahan yang kita naikkan saudara yang dikasih Tuhan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu membuktikan bahwa kita itu belajar untuk percaya, untuk bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan ini saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa ketika kita belajar untuk mencukupkan diri, kita tahu mengucap syukur dan kita merasa puas dengan apa yang Tuhan berkati di dalam kehidupan saudara dengan saya. Bapak Ibu, mari kita miliki ya sikap hati yang kaya kehidupan kita, bukan jiwa yang miskin. Karena jiwa yang miskin itu saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kaya, dia tidak bisa berkorban buat orang lain. Walaupun dia kaya raya, tapi dia tidak bisa menabur. Walaupun dia diberkati Tuhan dengan mewah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi dia tidak bisa berbagi. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Ya, karena dia memiliki jiwa yang miskin walaupun dia kaya. Tetapi orang yang memiliki jiwa yang kaya dalam kesederhanaan sekalipun saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ketidakberdayaan sekalipun, dia masih bisa memberkati, dia masih bisa memberikan, dia masih bisa menabur, dia masih bisa menolong, dia masih bisa ya mengulurkan tangannya untuk berbagi. Itu sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita cukupkan diri kita dalam segala keadaan. Dengan kata lain, mari kita puas dengan Tuhan. Kenapa kita puas? Karena kita bersandar sama Tuhan. Saudara, keinginan mata dan keinginan daging, keinginan duniawi itu tidak akan membuat kita menjadi puas. Ya, punya mobil 1 pengen 2, punya mobil 2 pengen 3, seterusnya. Seperti itu. Punya rumah 1 pengen 2, punya rumah 2 pengen 3. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau punya istri 1 tidak boleh punya istri lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi istri itu cukup 1 untuk selamanya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, karena 1 laki-laki hanya boleh punya istri ya, 1 perempuan. 1 perempuan hanya boleh punya suami. Ya, 1 laki-laki saja saudara yang dikasih Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya. Mari kita kelola dengan benar. Kita tidak boleh serakah. Saudara percaya? Amin. Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, sesulit apapun keadaan kita, kita harus tetap berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita harus tetap bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ayat yang ke-18 dari Filipi pasal yang ke-4 dan ayat yang ke-19. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi saluran berkat dalam situasi apapun saudara yang dikasih Tuhan, bahwa tujuan kita untuk menjadi berkat, tujuan kita untuk menjadi berkat. Ya, haleluya. Ayat yang ke-18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati
diberkati Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Allah kita itu sanggup memenuhi segala keperluan saudara, segala keperluan gereja Tuhan, segala keperluan saudara dengan saya. Tuhan sanggup memenuhinya dengan caranya Tuhan, dengan kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari sikap seorang Abraham yang memberikan yang terbaik. Abraham, saudara yang dikasih Tuhan, punya anak hanya satu, namanya Ishak. Anak semata wayangnya, dia persembahkan, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana saudara dengan saya? Apakah saudara rindu, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam masa yang sesulit apapun ini kita tetap berbuah dan terus boleh menjadi saluran berkat. Kita mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara dengan saya. Amin. Seperti Ishak mempersembahkan, seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan juga mau saudara dengan saya boleh mempersembahkan yang terbaik. Hari ini apa yang terbaik dalam kehidupan saudara? Mari persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya ketika saudara dengan saya rindu untuk menjadi saluran berkat saudara, dalam situasi yang bagaimanapun saudara, ketika saudara punya kerinduan untuk menjadi berkat, saudara akan terus berbuah. Tekanan, kesulitan boleh ada, tapi kalau saudara rindu untuk menjadi berkat, Tuhan akan beracara banyak di dalam kehidupan saudara. Saudara dengan saya Tuhan akan pakai untuk mempersembahkan yang terbaik. Saudara rindu untuk mempersembahkan yang terbaik, seperti Abraham mempersembahkan Ishak, yang satu-satunya itu anak yang tunggal. Saudara yang dikasih Tuhan, dia persembahkan. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa memberikan yang terbaik, semua karena anugerah Tuhan. Apa yang terbaik dalam kehidupan saudara? Hati kita, iman kita, kehidupan kita, kasih kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan, saudara yang dikasih Tuhan, untuk boleh mengasihi Tuhan. Mari kita fokus, saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita mengasihi Tuhan. Di dalam masa-masa yang seperti ini, mari kita lebih lagi di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan memberkati saya dan saudara dan gereja Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kita semua untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saudara dengan saya. Amin. Untuk firman Tuhan. Darah-Mu Yesus, Sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Iralabalabasi. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita dengar firman Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita tetap harus berbuah. Kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari persiapkan hati saudara, kepikiran saudara untuk siap menerima perjamuan kudus. Setiap kali kita memperingati perjamuan kudus, kita diminta untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus terlalu baik buat saudara. Tuhan Yesus terlalu baik buat saudara dengan saya. Dia berikan nyawanya, Dia berikan darahnya. Darah Yesus sudah menyucikan saudara dengan saya. Darah Yesus sudah mengampuni setiap pemberontakan saudara dengan saya.
Setiap kali kita memperingati perjamuan kudus, kita diminta untuk mengenang bahwa Kristus pernah sengsara. Yesus pernah teraniaya di atas kayu salib. Haleluya. Darahnya dicurahkan buat saudara untuk menebus setiap pemberontakan, untuk menebus setiap dosa-dosa saudara dan dosa-dosa saya, dosa-dosa seisi dunia. Dia tebus dengan begitu luar biasa. Darah Yesus ajaib dalam kehidupan saudara. Dia mampu mengubahkan hidupmu. Dia sanggup mengubahkan hidupmu dengan begitu dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya memberikan waktu buat saudara. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan yang saudara lakukan sepanjang 1 bulan ini. Di dalam masa-masa yang sulit ini, mari kita minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, ampuni segala kelemahan-kelemahan kami. Ampuni segala kekurangan-kekurangan kami. Ampuni setiap ketidakberdayaan kami. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni dalam nama Yesus. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun. Ampuni kami. Tuhan ampuni. Ampuni setiap segala sesuatu yang kami lakukan yang tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam masa yang sulit, dalam masa pandemi ini kami tidak berbuah. Tuhan mau kami hidup dalam masa-masa yang di dalam pandemi ini kami tetap bisa menghasilkan buah. Sesulit bagaimanapun, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami belajar untuk mencukupkan diri Tuhan. Biarlah kami puas dengan Tuhan. Biarlah kami puas dengan pemeliharaan dan kesanggupan Tuhan dalam menolong, memberkati, menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita siapkan perjamuan kudus ini, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau berkati perjamuan kudus ini yang sebentar akan kami nikmati. Engkau ubahkan hosti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan kami percaya setiap kami yang meminumnya, dosa kami sudah diampuni. Pelanggaran-pelanggaran kami, pemberontakan-pemberontakan kami Tuhan sudah ampuni. Setiap sakit penyakit kami oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Kami dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru kembali. Kami yang tidak berdaya diberikan semangat yang baru, diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati roti dan anggur ini ya Bapa, yang akan sebentar kami nikmati. Kami percaya melambangkan darah dan tubuh Kristus yang akan kami nikmati. Kami boleh manunggal dengan Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Roh Kudus untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi lewat kepala, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Haleluya. Ia memecahkannya dan berkata, mari kita pecahkan tubuh Kristus. Haleluya. Haleluya. Iya, haleluya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini tubuh Kristus? Untuk persekutuan dengan tubuh Kristus kita makan dengan iman dan percaya kita dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan saudara dengan tangan kananmu tinggi lewat kepala. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini darah Kristus? Amin. Haleluya. Untuk persekutuan dengan darah Kristus kita minum dengan iman percaya kita dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kedangkan tanganmu. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat yang terbaik mengalir dalam kehidupan kami. Kami lepaskan pengurapan yang baru buat umatmu, buat jemaatmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau terima pengurapan yang baru. Engkau terima pengurapan yang baru. Terima pengurapan yang baru. Pengurapan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupanmu. Terima dalam nama Yesus. Terima dengan imanmu. Terima dalam nama Yesus. Engkau mengalami jamahan Tuhan. Engkau mengalami pengurapan yang baru. Engkau mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hidupmu diubahkan, hidupmu diperbaharui oleh darah Yesus. Engkau dimungkinkan untuk boleh makan sehidangan dengan Kristus. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan kami boleh menikmati perjamuan kudus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan ada bersama dengan kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Engkau yang sakit, Engkau terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Pilur-pilur Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Pilur-pilur Tuhan Yesus menyembuhkan saudara. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara sembuh, saudara sehat, saudara pulih. Hadirat Tuhan menyembuhkan, memulihkan akan tubuh jiwa rohmu dengan begitu luar biasa dahsyat, ajaib. Terima kasih Bapa buat kesembuhan yang kami miliki. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah berkati bagi kami. Kesehatan yang terbaik Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam perjamuan kudus ini juga akan memulihkan hubungan saudara dengan rekan-rekan saudara, dengan keluarga saudara, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga besarmu, dengan rekan-rekanmu. Haleluya, haleluya. Kalau ada hubungan yang retak, kalau ada komunikasi yang terhambat, kalau ada hubungan yang tidak berjalan dengan baik, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, hari ini dalam nama Yesus lewat perjamuan kudus, Engkau terima pemulihan dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Hidupmu dipulihkan Tuhan, relasimu, hubunganmu diperbarui lagi dengan orang-orang terdekatmu, dengan keluarga besarmu, dengan keluarga intimmu, dengan rekan-rekan pelayanan, dengan rekan-rekan bisnis, dengan rekan-rekan di kantor. Engkau dipulihkan dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan sedang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau terima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Engkau terima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan anggur, gandum, minyak yang terbaik dilimpahkan dalam kehidupanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengalami kelimpahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam masa-masa pandemi ini, kami boleh mengalami kelimpahan dari Tuhan. Kami boleh mengalami penyediaan-penyediaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami boleh makan sehidangan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Tuhan, kami boleh menikmati fellowship. Kami ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah Kristus yang sudah manunggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bapa di surga, kami berdoa buat 2 Agustus hari Minggu. Kami akan mulai kembali dalam ibadah tatap muka, dalam ibadah offline Tuhan. Tolong kami percaya pemeliharaan Tuhan, pemagaran perlindungan darah Yesus sempurna buat tempat ini, buat jemaat Tuhan yang datang dan kami yang melayani. Kami percaya ada di dalam damai sejahtera, ada di dalam sukacita yang dari Tuhan sendiri. Kami berdoa tidak terjadi penularan, tidak terjadi klaster baru
Kami patahkan Tuhan penularan-penularan itu dalam nama Yesus. Kami percaya perlindungan protek darah Yesus sempurna bagi kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini, kami beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh berfellowship satu dengan yang lain. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu bukan rutinitas, tapi kami rindu untuk berjumpa, berfellowship dengan teman-teman, dengan Engkau sendiri ya Bapa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kedangkan tanganmu, terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasihnya Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati keluar masukmu. Haleluya. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Sekarang aku kembalikan engkau pulang ke tengah rumah tanggamu masing-masing. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan penghiburan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, mulai Maranatha sampai Kristus datang kali yang kedua, menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.